Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Huda Sukroni dan di sini saya akan membahas tentang eh, pengertian perceraian serta kaidah fikih yang berkaitan tentang perceraian dan implementasinya dalam kasus-kasus perceraian. Memasuki selanjutnya yaitu pengertian. Menurut beberapa artikel yang saya baca, perceraian dalam Islam itu bisa disebut dengan talak, tetapi dapat diartikan berbeda. Maksudnya gini, perceraian dan talak itu secara bahasa memang sama, yaitu memutus atau membebaskan. Tetapi secara pengimplementasinya di Indonesia itu berbeda. Perceraian itu diartikan lebih umum daripada talak. Bisa dilihat di dalam slide. Perceraian adalah suatu cara putusnya hubungan suami dan istri yang disebabkan masalah tertentu, baik yang mengajukan itu dari pihak suami ataupun dari istri. Sedangkan talak itu hanya bisa diajukan dari pihak suami saja, begitu. Perlu diingat bahwa hukum dari perceraian itu sendiri adalah diperbolehkan, tetapi hal ini termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perceraian ini diperbolehkan apabila pasangan tersebut itu sudah mencapai jalan buntu atau tidak menemukan solusi dari permasalahan yang ada di rumah tangga tersebut. Jadi perceraian ini adalah solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga. Untuk dalil sendiri, saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, yang artinya adalah dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam artikel saya juga mencantumkan beberapa dalil, semisal seperti Al-Baqarah ayat 230 yang menyatakan bahwa talak adalah solusi terakhir untuk memecahkan masalah dalam pernikahan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat di artikel saya sendiri. Yang selanjutnya tentang sebab-sebab perceraian. Di sini saya mengambil dari pasal 116 KHI. Dijelaskan bahwa alasan atau sebab-sebab orang bercerai adalah yang pertama, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan berbagai yang sukar sebutkan. Yang kedua, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang selanjutnya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Lalu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang selanjutnya, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri. Selanjutnya, antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang selanjutnya, suami yang melanggar taklik talak ini seperti perjanjian gitu ya. Selanjutnya itu peralihan agama atau murtad yang disebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya, kaidah yang berhubungan dengan
perceraian. Yang pertama, jadi kaidah-kaidah yang saya tampilkan di slide ini adalah kaidah-kaidah yang memang sudah kita pelajari sebelum ini atau sebelum pertemuan ini. Yang pertama yaitu kaidah darul mafasidu muqaddamu ala jalbil masoleh, yang artinya menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah yang selanjutnya itu ad-dororu yuzallu, yang artinya kesulitan harus dihilangkan. Dan kaidah yang ketiga ini adalah cabang dari ad-dororu yuzallu, yang artinya sama, yaitu kemudaratan harus dihindarkan selama memungkinkan. Jadi dari ketiga kaidah ini kita disuruh untuk mengutamakan untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup kita. Itu adalah prioritas yang utama daripada memprioritaskan orang lain gitu. Hubungannya dengan perceraian adalah perceraian itu terjadi karena masalah atau kesulitan yang ada dalam hubungan suami istri. Jadi kaidah-kaidah ini itu adalah kaidah yang biasa digunakan seorang hakim untuk menentukan kasus dari perceraian suatu pasangan suami istri. Makanya di artikel saya menambahkan satu kaidah yang artinya itu kebijakan hakim atas rakyat bergantung pada kemaslahatan. Maksudnya itu kebijakan di sini adalah kebijakan hakim. Ini bergantung kepada kemaslahatan di sini dan kemaslahatan suami istri tersebut. Jadi hakim itu memandang hal yang baik untuk sang suami dan baik untuk sang istri, begitu. Lebih lengkapnya bisa dibaca, monggo dibaca sendiri di artikel yang saya buat, karena di slide atau presentasi ini saya hanya merangkum beberapa yang penting. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.